Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum memulai presentasi ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Elizabeth Novi, Kaprodi Biologi, kepada Mas Agung dan Mas Iqbal dari UPT TIK UT yang fasilitasi koneksi internet kita ini yang alhamdulillah cukup bagus dari sini, tapi mungkin di beberapa lokasi mungkin tidak begitu lancar ya itulah. Tapi saya berterima kasih atas terselenggaranya acara ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa semua yang sudah ikut bergabung dalam acara diskusi ini, dan juga kepada dua mahasiswa Prodi Biologi yang tadi sudah menampilkan presentasinya, Mas Hermawan dan Mbak Ica dari Manado, Mbak Ica dari Jogja, dan pada Mas Indra, ini alumni Prodi Biologi yang ya juga aktif juga. Barusan sudah disampaikan dua pembicara, dua mahasiswa yang menampilkan pengalaman praktis dalam melakukan pemeriksaan virus corona ini, virus COVID ini. Jadi mereka semua sudah melakukan pemeriksaan dengan dua jenis yang berbeda. Kalau Mas Hermawan itu tes PCR, nanti akan ada tes PCR itu berarti yang dites itu DNA virusnya, materi genetik virusnya itu. Kalau Mbak Ica itu tes rapid, jadi apakah terjadi kekebalan, proses kekebalan dalam tubuh pasiennya apa tidak. Bukan mana yang lebih bagus atau mana yang ini, tapi dua-duanya ada perbedaan, ada ya itu ada apanya yang disasar dari dua jenis tes itu, ada kekurangan, ada kelebihan. Tergantung di mana kita menggunakan itu secara tepat. Untuk yang seperti apa pakai rapid test, untuk seperti apa pada kondisi apa harus pakai PCR. Dua-duanya bagus, dua-duanya sangat berguna. Alatnya itu berguna, tergantung di mana alat itu digunakan. Tadi sudah disampaikan, dan juga tadi disampaikan bagaimana kalau orang mengalami ada kontroversi tadi, kok tesnya sudah selesai tapi hasilnya kok begini, itu maksudnya apa? Mudah-mudahan tidak, yang saya sampaikan ini ya bisa memperjelas. Jadi ya ini sekarang saya ingin menggambarkan sifat genetiknya virus, kemudian juga teksnya tadi seperti apa, saya bahas sedikit, dan kemungkinan prospek terapinya itu seperti apa. Kan orang mengatakan belum ada obatnya untuk COVID ini, virus ini. Tapi apa yang dilakukan orang gitu ya. Ilmu biologi seperti apa untuk menangani ini. Baik, kita mulai saja. Dan siapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Next. Nah, ini saya menunjukkan gambar kelelawar ini ya. Karena memang kuat hasil penelitian menunjukkan bahwa ini asalnya dari virus yang ada di kelelawar, kemudian bermutasi sehingga bisa menyerang manusia. Kok bisa? Ya, itu namanya mutasi. Makhluk hidup punya gen, ya gennya bisa bermutasi, dari ada yang akhirnya punya kemampuan jadi bisa hinggap atau menyerang manusia, dan asalnya hanya sesama kelelawar. Nah, itu. Ini buku ini yang diterbitkan oleh Balitbangkes ini menunjukkan bahwa kelelawar di Sulawesi, ini buku ini ditulis tahun 2014. Jadi ilmuwan Indonesia itu kemampuannya cukup tinggi juga. Pada tahun 2014 sudah ada yang meneliti bahwa ternyata virus corona ini ada di kelelawar yang ada di Sulawesi. Gitu. Tapi kelelawar yang ada, virus corona yang ada di kelelawar yang ada di Sulawesi itu salah satunya, mungkin di tempat lain juga ada. Nah, itu tidak menyerang manusia. Kenapa kok baru belakangan? Nah, itu yang menarik, itu karena mutasi. Nah, ini namanya Severe Acute Respiratory Syndrome. Nama resminya ini, nama SARS-CoV-2 ini, ya, satu keluarga dengan virus SARS atau MERS. Virus MERS ini yang di Timur Tengah sana, di Arab Saudi ditemukan. Nah, kemudian pada tahun 2014 ya memang ada yang meneliti seperti itu, namun
itu tidak, pada saat itu belum menyerang manusia virus corona ini gitu ya. Beda dengan penyakit penyakit rabies itu, kalau penyakit rabies pada binatang yang terkena virus rabies itu begitu binatang itu menggigit manusia ya langsung menular. Kalau ini tidak, ini ada. Nah, ini diduga dari pada bulan Desember 2019 berkembang di Wuhan, di Tiongkok sana, diduga bermutasi dari virus yang ada di kelelawar. Kelawarnya di sana di Tiongkok, kemudian terbawa orang ke berbagai penjuru dunia. Di Indonesia diumumkan sejak 2 Maret 2020 dan kemudian oleh WHO dinyatakan sebagai pandemi sejak 11 Maret 2020. Begitu sejarah singkatnya virus corona itu gitu ya. Nah, memang bisa saja terjadi di tempat lain, tapi ya memang kalau binatang liar itu memang ada kemungkinan, karena sekarang banyak orang yang memakan binatang liar atau kemudian juga orang yang menggunduli hutan yang kemudian tinggal di daerah hutan, ya banyak binatang yang kemudian akhirnya berdekatan dengan manusia, bisa terjadi seperti itu. Tapi kalau tidak ada mutasi ya tidak apa-apa. Next. Ini virus corona. Kenapa dinamakan corona? Karena ada mahkotanya. Corona itu berarti mahkota gitu ya. Itu adanya seperti paku atau spike dalam bahasa Inggris. Maka orang mengatakan virus ini namanya virus corona. Terdiri atas ya tentu saja ada materi genetiknya, yaitu yang disebut RNA, karena ini bukan virus DNA, ini virus RNA. Tadi Mas Hermawan meriksa tuh RNA-nya seperti apa, kemudian nanti tapi kok DNA loh, ini virusnya RNA, tapi kok yang diperiksa DNA, ada ceritanya kenapa kok bisa jadi RNA-nya pada virus, kenapa bisa jadi DNA, itu uniknya, itu ada yang disebut reverse transkriptase, jadi ada transkripsi balik, jadi RNA itu bisa, itu kalau virus RNA, retrovirus, virus coronavirus, virus HIV itu RNA-nya bisa berbalik menjadi DNA dulu, jadi setelah itu jadi RNA lagi, gitu kan. Nah, itu kalau dalam ilmu biologi atau ilmu genetika yang disebut dogma sentral, jadi DNA, RNA, protein, tapi ini dia berbalik, bisa virus seperti itu. Bagian badannya di atas membran, glikoprotein, gliko itu lemak, protein itu ya protein, kemudian ini spike, ya, protein, envelope itu semacam selubungnya, dan nukleokapsid. Nukleokapsid itu ya, tutupnya itu ya semua. Nah, ini bagian-bagian ini protein ya, protein dibuat oleh RNA. Jadi RNA-nya kecil karena memang badannya virus itu hanya seperti itu saja, tidak ada yang lain-lain, tidak ada organ, ribosom dan sebagainya. Dia menggunakan inangnya manusia itu ya kalau ini. Yang penting ini dia protein S, protein yang ada di coronanya itu, di mahkotanya itulah yang menempel pada reseptor pengenal pada kulit, pada badan manusia, pada sel manusia. Kalau terjadi pertemuan antara ACE ini, angiotensin converting enzyme 2 ini dengan spike-nya, dengan protein S-nya ini, maka itu terjadi, akan bisa menempel si virus dan kemudian masuk ke dalam selnya. Nah, dibanding virus yang lain, virus keluarga virus SARS, misalnya daya ikat protein S ini dengan reseptor ACE ini 10 kali lebih lipat. Makanya ini virus corona ini, virus COVID-19 ini lebih berbahaya, lebih tinggi kemampuan menularnya, karena daya ikat protein S dengan ACE ini lebih tinggi dari keluarga virus-virus ini, dan dari virus-virus yang ada di kelelawar seperti ini mutasinya. Kenapa? Ini beda dengan yang lain-lain gitu. Daya penularannya lebih tinggi. Nah, dan ini protein S ini akan nantinya menjadi salah satu target dalam pembuatan cara mengatasi dan cara pemeriksaan dan seterusnya. Jadi kita perhatikan protein S ini nanti akan berkaitan dengan apa yang dilakukan untuk memeriksa dan mengobatinya. Ya, kita tunggu. Nah, nih materi virusnya RNA, disebut retrovirus, menggunakan enzim reverse transkriptase ya. RNA rantai tunggal. Laju mutasinya tinggi, tidak ada. Nah, laju mutasi yang tinggi ini tadi yang menyebabkan
sulit menemukan vaksinnya. Ya terutama karena memang masih baru, jadi orang membuat vaksin juga kan lama ya. Tapi diduga tuh ada yang menyebutkan bahwa wah kalaupun ada vaksinnya belum tentu cocok. Karena ini tadi yang kedua mudah bermutasi. Jenis inangnya tadi contohnya jenis inangnya asalnya kelelawar. Kelelawar di Tiongkok ya, bukan kelelawar yang di Indonesia atau di Sulawesi, tapi ada di Tiongkok. Dia bermutasi di sana. Kemudian daya penularannya tinggi. Dia cepat menyebar pada orang yang ya bepergian, naik pesawat terbang ke Amerika, ke Eropa, dan ke Indonesia. Gitu. Maka kalaupun ditemukan vaksinnya, tiba-tiba dia virusnya bermutasi lagi, ya itu akan lebih sulit. Atau mungkin ada subtipenya untuk yang di Indonesia, ini beda dengan yang ada di Tiongkok, itu akan ya mudah-mudahan virus ini dalam waktu singkat bermutasi menjadi lebih jinak, lebih lunak, itu sih harapan kita semua. Tapi kan ya kita tidak bisa. Atau mungkin walaupun tidak itu, kalau virusnya beda jenisnya ya walaupun sama-sama lunaknya, tapi kalau beda tidak cocok vaksinnya nanti jadi masalah. Maka dalam membuat vaksin diperlukan uji klinis, diuji pada manusia. Itu perlu waktu. Saja. Ini genomnya. Ini dibandingkan dengan SARS, virus MERS, dan ini virus COVID-19 seperti ini. Ada subunitnya, dan ini ada bagian-bagiannya seperti ini. Nanti akan saya coba menjelaskan sedikit lebih jelas lagi apa ini. Ada S, ada E, ada M, ada N. Ini ya, ini hampir sama ya. S itu tadi spike-nya itu. M itu membrannya, N nukleokapsid, dan seterusnya. Kemudian di sini, sebelah hulunya, biasanya orang mulai dari sini kan, dari ujung 5 ini hulunya ini untuk membuat ini protein non struktural, jadi membuat enzim untuk mengambil alih kendali atas DNA dan RNA si inangnya. Kalau ES ini kan protein struktural, jadi dia membentuk badan, membentuk protein gen untuk membentuk protein virusnya itu. Gitu. Jadi dibajak semua DNA yang ada di tubuh manusia, dia menghasilkan RNA-nya lagi dan menghasilkan protein untuk selubungnya keluar dia. Makanya kita harus menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, karena begitulah perilakunya virus itu. Setelah dia berhasil mengambil alih itu, dia bisa masuk dengan menempelkan protein spike-nya itu menempel pada ACE, dia masuk mengambil alih itu dan nanti bisa keluar. Nah ini saya jelaskan tadi itu. Yang pertama, yang hulu, ini hilir. Hulunya ini replikase, gen replikase. Ada ORF1, ORF1A dan 1B. Ini replikase. Jadi bukan struktur, bukan untuk membentuk protein, tapi untuk mengendalikan saja, mengendalikan replikasi dan transkripsi pada sel induk untuk membajak, mengambil alih pengendalian gen pada sel inangnya. Kalau sel struktur, nah ini S, spike. Ini nanti gen untuk membuat protein S, untuk membuat ininya, membuat paku-pakunya ini. Ini membran M, ini gennya di sini. Nanti jadi protein M. Nanti ini E envelope menjadi ini protein E dan N nukleokapsid ini. Jadi ini yang protein struktur yang ada di hilirnya. Ini replikase yang tadi itu, kenapa kok dia bisa mengambil RNA, kok bisa mengatur DNA? Tidak, oh iya dia bisa itu. Dan ingat sifatnya mudah bermutasi. Ya. Dilanjut. Nah, tadi kan dua gen pertama terdiri atas gen untuk menghasilkan protein replikase. Bagian hilir terdiri atas gen struktural dan gen pelengkap. Gen struktur terdiri atas S, spike, E, envelope, M, membran, dan N, nukleokapsid. Virusnya masuk ke dalam sel manusia, melepaskan genomnya ke sitoplasma. Jadi virusnya itu tidak ada, gen virusnya tidak masuk ke dalam inti ya. DNA adanya di inti, dia tidak
masuk ke dalam inti. Dia hanya di sitoplasma saja, si gennya virus tidak, karena dia RNA. Untuk apa dia masuk ke dalam inti? Dia hanya di sitoplasma, bergabung dengan ribosom, dan melakukan translasi menjadi protein virus. Nah, kemudian beberapa ini membentuk replikase dan transkripsi, serta kompleks replikase dan transkriptase ini bisa agak ke bawah ya ini, terlalu bawah tidak kelihatan. Ini yang memungkinkan terjadi rekombinasi. Jadi protein non struktur yang membentuk kompleks replikase dan transkriptase ini memungkinkan virus melakukan rekombinasi. Jadi kalau ada dua jenis virus masuk ke dalam satu sel, si enzim ini bisa menggabungkan DNA atau RNA virus, genom virus yang satu dengan genom virus yang lain. Ini diperkirakan, diduga kuat ini menyebabkan virus mudah bermutasi. Dari asalnya hanya bisa menyerang kelelawar, jadi dia bisa mengenal, oh ini kalau manusia itu ACE-nya lain, dia bisa mengenal karena gennya bercampur. Dia bisa mencampur, mengkombinasikan gen dari berbagai virus yang satu keluarga, satu famili menjadi gen milik dia, dan dia bisa menyerang tidak hanya kelelawar tapi juga musang, kelelawar, kemudian dia bisa menyerang manusia juga. Ini karena ada kemampuan gen pelengkapnya ini yang membentuk kompleks replikase transkriptase. Berikut. Ini tadi saya menjelaskan uji PCR yang disampaikan Mas Hermawan tadi itu. Ini langkah-langkahnya, DNA-nya dipanaskan sehingga terlepas, diberikan primer, gabung dengan primer, cetakannya, polanya, kemudian dia menempel lagi, terus diulang-ulang, akhirnya jadi panjang begitu. Maka oh ini gen DNA-nya seperti itu. Saya tidak ingin menjelaskan lebih rincinya seperti apa, tapi ini untuk memperpanjang, mengcopy dan memperpanjang DNA-nya itu. Tapi kan ada satu pertanyaan, virusnya kan RNA, bukan DNA. Terus bagaimana dong? Ini kan DNA. Mungkin ada yang bertanya. Nah, jawabannya berikut. Ini yang disebut reverse transkriptase. Jadi, untuk virus yang genomnya adalah RNA, dibalik virus juga bisa melakukan ini. Manusia meniru apa yang dilakukan oleh virus. Kita kan belajar dari manusia, kan bisa belajar dari makhluk hidup yang lain. Jadi begitu virusnya itu, oh manusia juga, oh kalau gitu bisa dibuat seperti virus juga. Jadi RNA dibalik jadi DNA, baru diperpanjang DNA-nya. Ketepatannya paling tinggi dibanding rapid test. Tapi kan ini lama, kata Mas Hermawan tadi, ini ya, nanti kalau ingin tahu mungkin Mas Hermawan nanti, kenapa kok berapa lama itu, katanya ngantri itu. Nah, itu teknis gitu ya. Tapi yang paling tepat ini reverse transkriptase karena mengetes virusnya seperti apa. Lanjut. Nah, perbandingan dengan rapid test, kalau PCR lebih akurat karena menguji materi genetiknya. Ini virus apa bukan? Ini virus corona atau bukan? Corona yang seperti apa? Atau virus MERS atau virus influenza ini. Nah, kalau rapid test lebih cepat. Tapi ingat, untuk berhasilnya sebuah rapid test harus terbentuk dulu antibodi dulu, respons imun. Tidak begitu masuk langsung bisa dites ada respons imunnya, karena bukan virusnya yang dicek, tapi kekebalannya. Kalau belum 7 hari sudah dari mulai masuknya kemudian dites ya belum terbentuk. Itu yang disebut negatif palsu tadi itu. Mas Hermawan bilang negatif palsu atau apa tadi itu. Nah, ini negatif, ini seperti ini. Kalau belum terbentuk ini diperiksa, oh negatif, padahal virus sudah ada, sudah banyak, tapi respon imunnya belum tinggi, virusnya sudah banyak, itu sudah dropletnya air, begitu dia bersin kemana-mana sudah ini. Nah, hati-hati seperti itu. Kembali lagi, gunakan masker, cuci tangan dan seterusnya. Lanjut. Ada juga tes antigen, ini yang Pak Gubernur Jawa Barat mengatakan ini. Terima kasih buat Bu Iyet atas idenya ini. Jadi ini ada uji terhadap nukleokapsid. Tadi ada N tadi, protein nukleokapsid N tadi itu. Nah, protein itu yang dites, antigennya kan itu virus. Kalau tadi antibody kan imunoglobulin G, IgM, IgG itu reaksi dari tubuh terhadap virus. Nah, ini
antigennya yang diperiksa. Kebalikannya dari rapid test yang dilakukan oleh Mbak Ica itu. Ini belum banyak. Ini Unpad bersama lembaga lain ini mencoba ini. Masih di bawah PCR, tapi lebih cepat. Hanya betul atau tidaknya kita lihat uji klinisnya nanti. Apa-apa dilihat dari uji klinisnya. Lanjut. Nah, ada dua hal, sensitivitas atau spesifisitas. Sensitivitas itu apakah suatu tes mengidentifikasi akurat adanya virus itu atau tidak. Ada atau tidak ada. Kalau bagus 90% berarti ya itu sensitif. Tapi kalau ya biasa-biasa saja tidak terjadi, wah itu berarti negatif palsu, tidak sensitif tesnya. Jelas-jelas ada virus tapi kok tidak ketahuan. Spesifisitas berarti ya apakah COVID-19 atau yang lain, influenza atau apa gitu. Ini penting, dua hal ini penting dalam tes. Ya, selanjutnya. Nah, jadi kita sudah membicarakan mengenai virusnya, sifat genetik, kemudian juga pemeriksaannya, tiga macam pemeriksaan. Yang sifat genetik tadi itu, dua macam pemeriksaan dilakukan oleh Mas Hermawan, satu oleh Mbak Ica, dan satu lagi tes antigen itu baru sifatnya. Kemudian kita bertanya, terus bagaimana kita mengobati atau mencegah penyakit ini? Nah, kita perhatikan tadi ada variasi genom, ada 10 variasi genom di Indonesia, ada yang ditemukan oleh lembaga Eijkman dan kemudian juga Universitas Erlangga, ada 10 variasi genom. Pengaruh apa tidak 10 variasi genom ini? Jangan-jangan kita impor vaksin dari Tiongkok atau dari Amerika, ternyata beda variasinya, tidak cocok. Atau mungkin juga tidak pengaruh itu. Lihat uji klinis. Uji klinis perlu waktu lama. Beberapa vaksin menggunakan protein S sebagai sasarannya. Protein S tadi spike coronanya itu, paku yang membentuk mahkota. Ada obat. Nah, untuk pengobatan ada apa? Ada terapi RNA yang baru. Obat baru ya ada macam-macam. Ada yang sudah ada nih, namanya Arbidol. Ini untuk merusak pertemuan antara protein S dengan ACE, antara antigen dengan reseptornya, dicegah supaya tidak terjadi pertemuan. Terapi plasma juga ada, tapi terapi plasma itu hanya untuk memperbaiki kondisi orang yang sudah parah supaya membaik lagi, tapi tidak mengobati. Jadi darahnya diambil plasmanya, kemudian diberikan kepada ini. Sudah ada dilakukan di RSPAD, itu RSPAD Gatot Subroto sudah dilakukan, tapi hasilnya ya memang masih tahap uji coba atau bagaimana ya, tapi hasilnya bagus, ya, hasilnya bagus. Dan salah satu yang melakukan itu donornya adalah yang pertama, pasien pertama itu yang di Depok itu Mbak siapa itu termasuk yang menjadi donor untuk plasmanya. Jauhnya hasilnya bagus, tapi memang tidak banyak, tidak bisa itu yang sudah kritis saja. Ya, berikutnya. Nah, ini terapi RNA yang menarik. Ini ada dua jenis RNA. Kita biasa mengenal ada mRNA, tRNA, rRNA. Ternyata ada lagi RNA jenis lain, jenis baru yang sedikit-sedikit kecil. Ini ada siRNA, hanya 21 pasangan basa. Ini membantu mendegradasi mRNA. Jadi RNA yang pada virus itu bisa atau pada manusia juga pada inang itu bisa dirusak. MikroRNA ini juga sama, hanya 20-an pasangan basa, ini menghambat translasi. Nah, satu penelitian, Louis tahun 2020 masih baru nih, ada satu jenis mikroRNA manusia ini HSA MIR 46613 ini kembali lagi dia sasarannya adalah protein S. Tadi kita menyebut protein S. Ini mikroRNA. Ini kalau gambarnya besar ya mungkin lebih jelas, tapi ini menjelaskan bahwa pada saat ini ada RNA-nya masuk ke ini RNA, ini ribosom, dia akan mengkode asam amino, dia mikroRNA ini menghambat gitu. Jadi akhirnya cepat selesai translasinya, padahal proteinnya belum sempurna terbentuk. Rantai proteinnya belum terbentuk, dia sudah
mikroRNA sudah menghambat translasi langsung berhenti, jadi hanya setengah atau sebagian dari proteinnya itu sudah terbentuk asam aminonya langsung diputus, diganggu. Apalagi ini small interference RNA ini dia mendegradasi mRNA-nya, messenger RNA-nya dirusak oleh dia. Itu memang sesuatu yang sifatnya normal dalam makhluk hidup, ada gitu ya. Dalam ekariot itu sehari-hari terjadi seperti itu. Tapi sekarang adalah dalam riset ini yang dilakukan ini di Tiongkok ada beberapa, dan ini di Amerika ini mereka mengatur bagaimana kalau satu jenis mikroRNA dipakai untuk merusak protein S, satunya lagi untuk merusak translasi protein M dan seterusnya gitu. Jadi bukan obat atau bukan vaksin, tapi RNA kecil yang bisa mengganggu pembentukan protein virus, itu aja. Pada saat virusnya akan membentuk protein, diganggu oleh RNA kecil ini, hanya 20 pasangan basa ini. Maka protein virusnya akan tidak terbentuk, tidak jadi virusnya hanya tanggung begitu saja, matilah virus, tidak ada generasi penerusnya. Itu yang baru. Bagaimana ilmu genetika atau ilmu biologi sedang berusaha untuk memberikan solusi, karena ini tidak ada obatnya, vaksinnya masih lama. Nah, ini ada dengan RNA ini. Yang masalah adalah bagaimana supaya maksimal, bagaimana supaya betul-betul kena. Jadi jangan sampai RNA ini, mikroRNA atau siRNA ini disuntikkan kepada orang, tapi mungkin kadarnya kurang atau ada faktor lain yang tidak menyebabkan ini bisa menjadi maksimal, sehingga virusnya tetap transkripsi dan translasi virusnya tetap berjalan seperti itu. Nah, itu kan kita hindari. Jadi ini sesuatu yang baru, terapi RNA ini baru. Ini efek sampingnya tidak banyak, misalnya diberi obat. Kalau obatnya klorokin itu kan obat malaria itu suka ada efek sampingnya banyak gitu ya, ke ginjal atau apa gitu. Obat-obat lain, obat keras gitu kan, remdesivir apa itu ada efek sampingnya. MikroRNA, siRNA karena ya diharapkan tidak ada, tapi tentu kita perlu ada uji klinis, kembali lagi uji klinis seperti ini. Bagaimana ilmu biologi bisa salah satu cara selain cara-cara yang lain, ada pemeriksaan seterusnya. Ini yang mungkin sudah akhir dari presentasi saya. Nah, ini daftar pustakanya yang digunakan dalam presentasi saya ini, dan demikian akhir presentasi saya ini. Nah, terima kasih atas perhatian teman-teman, ibu bapak semua, mahasiswa dan dosen, serta para pendengar dan peserta bincang ini. Saya serahkan kembali pada Mas Indra, moderator kita. Baik, terima kasih Pak Diki atas paparannya. Wah, menarik sekali ya. Tadi Pak Diki udah mengulas bagaimana sih virus corona atau kita punya SARS-CoV-2 ya Pak ya. Nama benernya kan SARS-CoV-2 ya. COVID itu adalah nama penyakitnya. Nah, jadi mungkin sering ada simpang siur gitu ya, COVID, ada corona, ada COVID. Nah, itu sebenarnya berbeda. Bahwa COVID itu adalah penyakitnya, COVID-19 itu penyakitnya, SARS-CoV-2 adalah virusnya. Nah, nanti ada coronavirus tuh seperti semacam family atau keluarga dari si virus SARS-CoV tadi. Tadi Pak Diki juga udah menjelaskan bahwa masih saudara, ya masih satu rumpun atau satu saudara dengan virus MERS, virus SARS yang pernah ada sebelumnya dan seterusnya. Nah, tadi juga sudah dijelaskan bahwa virus ini asal mulanya dari kelelawar, ya, yang kemudian bermutasi, ya, kemudian daya penularannya tinggi. Jadi tadi ada pengikatan antara RNA dan DNA dan seterusnya. Nah, jadi virus tadi yang awalnya cuma menginfeksi kelelawar jadi bermutasi sehingga bisa menginfeksi pada DNA manusia. Nah, itu nanti yang menyebabkan
agak sulit diberantas ya. Jadi penularannya tinggi dan dia mudah bermutasi. Nah, kalau dari Pak Diki sendiri tadi disebutkan bahwa dia tidak ada obatnya ya Pak ya? Belum ada atau tidak ada Pak nih? Tidak ada obatnya atau belum ada obatnya? Kalau belum kan mungkin nanti ada obat yang benar-benar paten gitu ya? Gimana Pak? Saya mengatakan mungkin belum ada ya. Saya optimis akan ada obatnya, obat untuk virus ini. Cuma mungkin lama waktunya lama untuk mengadakan tadi uji klinisnya, itu perlu waktu lama, perlu biaya besar, dan kemudian juga perlu sampel yang bisa mewakili, misalnya kalau rasnya misalnya orang Asia seperti kita dengan orang Eropa atau orang Amerika, itu mungkin ya harus dicoba dulu ini cocoknya seperti apa, dosisnya seperti apa, berbahaya atau tidak. Kemudian juga umur berapa bisa menggunakan. Kalau anak-anak boleh, ibu hamil boleh nggak minum obat itu gitu ya. Itu harus dicoba dulu, kan agak bahaya juga, bagaimana kan ya harus mungkin pada binatang kalau itu ya. Kalau tapi nah dari binatang kemudian ke manusia itu perlu waktu lama, perlu sampel yang bervariasi, dan saya optimis bisa dengan berbagai macam. Tadi ada obat lama digunakan, misalnya klorokin itu kita tahu itu obat untuk malaria itu. Mungkin kalau yang tinggal di daerah Indonesia Timur sana mungkin seperti biasa ya minum obat kina, tapi sekarang digunakan lagi untuk ini. Ada yang mengatakan, jangan, ini efek sampingnya bahaya ini. Ya, iya memang, tapi kita semua pasti berusaha, dan juga ada penemuan obat baru gitu ya, atau terapi plasma tadi, terapi RNA itu bisa digunakan juga. Cuma mungkin bisa, dan juga ada kemungkinan juga ada itu kan kalau penyakit penyerta itu kan besar pengaruhnya juga. Jadi jangan sampai ini bisa diberikan obat ini tapi dia punya penyakit lain, itu ya obat ini bisa berpengaruh terhadap penyakitnya tadi itu. Nah, itu juga harus dipikirkan baik-baik. Jadi tapi saya optimis akan ada obatnya. Cuma sekarang mungkin belum.